Hai, balik lagi bareng gua di ibadah online khusus belajar Radiance. Gimana nih teman-teman kelas 12 ujian sekolahnya? Akhirnya selesai juga ya. Gue berharap kita semua bisa dapet nilai yang terbaik. Amin. BTW kita udah di penghujung bulan Maret nih. So far gimana nih bulan Maret kalian? Tetap semangat jalanin goals kalian di tahun ini. Dan yang pasti selalu andelin Tuhan ya guys. Nah, buat kalian yang tinggal di kota Bandung dan belum punya komunitas yang tetap, I encourage you guys buat join ibadah onsite kita juga. Setiap hari Minggu jam 8.30 dan jam 10 pagi di Pasir Koja 58 dan jam 9 pagi di Bandung Utara dan Kopo. Tanggal 9 April nanti kita juga akan mengadakan ibadah Paskah guys. So pastiin kalian catat tanggalnya ya. Dan gak cuma hari Minggu aja loh, tapi kita juga punya student sale yang bisa kalian ikutin sepanjang hari Rabu sampai hari Sabtu. Kalau kalian butuh info detailnya langsung aja follow Instagram kita di @grabsing. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa transfer ke nomor rekening berikut atau scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Yuk langsung aja kita mulai ibadahnya. Siapin posisi terbaik kalian ya. Enjoy the service. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Welcome back guys di ibadah online khusus pelajar Radiance. How's your week? I hope you guys had a great week. Dan buat teman-teman kelas 12, mungkin sebagian besar udah pada selesai UPAS ya. Ujian paling akhir sekolah karena udah benar-benar terakhir banget ujiannya. Atau mungkin sebagiannya lagi masih ada ujian praktek. Gue mau bilang tetap semangat dan andelin Tuhan di masa-masa terakhir SMA kalian. Gue percaya waktu kita mempersiapkan diri dengan maksimal, Tuhan juga yang akan bawa kita mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal. So keep pressing on. Sedikit lagi ya, jangan jadi kendor, tapi justru tetap semangat buat nyelesain kelas 12 dengan maksimal. Dan buat kita semua nih, 2 minggu lagi kita bakal merayakan Paskah. Who's excited buat Paskah tahun ini? Dan kalau kalian emang ada di kota Bandung, yuk sama-sama gue mau ajak kalian untuk join ibadah Paskah kita. Buat informasi lebih detailnya, kalian bisa cek di Instagram @grabsing. Dan ngomongin Jumat Agung, Paskah, momen ini tuh lagi bahas tentang peristiwa penyaliban Kristus dan kebangkitan Kristus. Kita tahu ya teman-teman, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus ke dunia untuk menebus setiap kehidupannya manusia. Dan menyambungkan lagi relasi Allah yang sempat retak dengan manusia. Dan di dalam peristiwa penyaliban Yesus, ada beberapa perkataan terakhirnya Yesus. Dan selama 2 minggu ke depan, kita bakal bahas 2 dari perkataan terakhir Yesus. So, make sure kamu juga ikut ibadah minggu depan, biar gak ketinggalan series khotbah ini. Yuk, sebelum mulai, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami mau belajar lagi dari firman yang Engkau Tuhan, biar Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang berbicara dalam setiap kehidupan pribadi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Di minggu ini kita mau bahas tentang perkataan Yesus yang ada di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kita mau baca dulu dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 atau TB2. Jadi kalau mungkin teman-teman belum punya versi Alkitab yang ini, kalian bisa baca ayat yang ada di layar. Kita sama-sama baca Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mengatakan kepada ibunya, Maria Magdalena, "Ibu, inilah anakmu." Yang dimaksud anakmu di sini itu adalah Yohanes yang ada saat itu bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus juga bilang ke Yohanes, "Inilah ibumu." Kalau kita baca selewat mungkin kesannya ya udah aja Yesus lagi ngomong ke ibunya sama ke muridnya. Tapi sebetulnya teman-teman kalimat ini punya arti yang benar-benar deep. Kita bakal bahas sebentar lagi. Tapi gue bakal mulai dulu dengan sebuah cerita tentang seorang tentara perang yang bernama Desmond Doss. Waktu Perang Dunia Kedua, Desmond Doss ini masuk ke daftar orang yang harus ikut wajib militer dan pergi berperang. Dan dia ternyata ditempatin di Okinawa, Jepang, yang saat itu adalah area kedua paling berdarah di era Perang Dunia Kedua. Jadi banyak banget tentara yang meninggal di situ karena serem banget di area itu, dan Desmond Doss ini dikirim untuk perang di area Okinawa. Tapi yang unik dari cerita Desmond Doss, dia dari awal dipanggil untuk wajib militer, dia udah bilang kalau dia nggak mau pakai senjata. Dan dia nggak mau gunain senjata buat ngebunuh orang lain. Semua orang di kelompok militernya mikir, ini dia orang aneh nih. Kita mau perang, mau lawan musuh, musuh juga pakai senjata, tapi kita nggak mau pakai senjata. Tapi Desmond terus bertekad kalau dia nggak mau pakai senjata. Bahkan dia bilang dia nggak mau sama sekali bawa senjata ke tengah-tengah medan perang. Sebagai gantinya, dia cuma mau bawa Alkitab kecilnya kemana-mana. Singkat cerita, dia sampai ke tengah-tengah medan perang dan dia tetap nggak mau, keke banget nggak mau pakai senjata. Dan dia termasuk di tentara medis. Jadi tugasnya dia, selain dia harus jaga dirinya sendiri dari tembakan musuh, dia juga harus selalu lihat kiri, kanan, depan, belakang. Dia lihat ada gak temen yang kena tembak. Waktu ada temen yang kena tembak, dia harus lari dan menyelamatkan si teman-temannya itu. Jadi pasti keadaan Desmond Doss saat itu stres banget, dia harus jaga diri sendiri. Tapi di saat yang bersamaan dia juga harus terus liatin orang-orang yang tadi lagi lari, kena tembak. Dia harus cepet-cepet bantu, gitu aja terus. Dan di perang itu, waktu malam, tentara-tentaranya pada berhenti dulu perangnya. Mereka istirahat, atur strategi lagi, dan ya intinya semuanya istirahat. Tapi yang luar biasa ya, Desmond Doss ini mutusin buat keluar ke medan perang di malam hari.
Dia pengen cek, siapa tahu ada yang masih bisa dia tolong. Dia ngerangkak diem-diem dan mulailah dia nemu satu orang teman tentaranya yang udah luka tapi masih sadar. Dia coba kasih pertolongan, dia kasih air, dia balut lukanya dan kemudian dia bawa si temannya itu ke base camp perangnya mereka. Dia bawa, dia angkut gitu satu temannya itu. Dan dia lakuin itu gak cuma sekali teman-teman. Dia bawa satu orang, terus dia bilang kalimat ini, Lord, please help me get one more. Dan kemudian dia pergi lagi ke medan perang, cari orang lagi yang masih hidup, dan dapat lagi, dibawa lagi ke base. Terus dia bilang lagi, Lord, please help me get one more. Dan terus menerus dia bawa tentara yang masih hidup itu tapi udah luka ke tengah-tengah base-nya mereka. Dan dibilang malam itu dia nyelamatin kurang lebih 75 tentara. Bahkan teman-teman tentaranya Desmond bilang kalau dia tuh sebenarnya nyelamatin 100 tentara. Lebih uniknya lagi dari cerita ini, ada satu momen di mana Desmond ini nyelamatin tentara Jepang yang adalah lawannya mereka. Dia nggak sengaja masuk ke dalam gorong-gorong karena lagi coba cari temennya, tapi dia lihat ada tentara Jepang yang udah sekarat banget. Dan Desmond Doss lakuin hal yang sama seperti yang dia lakuin ke tentara pasukannya sendiri. Dia obatin, dia coba balut lukanya lagi, dan dia kasih air untuk si tentara Jepang itu. Luar biasa banget teman-teman. Dia nggak cuma nyelamatin teman-temannya doang yang satu platoon sama dia, tapi dia juga selamatin orang yang sebetulnya adalah musuhnya dia. Bisa gak sih kalau dia mutusin buat istirahat aja malam itu, buat siap-siap besokannya lagi? Bisa banget. Tapi dia mutusin buat korbanin istirahatnya dan berusaha selamatin teman-teman tentara lainnya. Hari ini teman-teman, kita bisa tahu kisah tentang Desmond Doss karena kisah ini diangkat jadi sebuah film yang berjudul Hacksaw Ridge. Kalian bisa cari dan kalian bisa tonton kisah full dari Desmond Doss ini. Teman-teman, itu yang membedakan Desmond Doss dengan tentara lainnya. Kalau semua orang hanya fokusnya adalah menang perang dan hajar sana sini, tapi Desmond Doss memiliki fokus yang lain. Fokusnya dia adalah untuk membawa perubahan ke tengah-tengah medan perang lewat menyelamatkan setiap teman-temannya, bahkan musuhnya sendiri. Dan dia bisa buktiin, dia bisa pergi ke medan perang tanpa bawa senjata sedikit pun. Dia pilih buat lakuin lebih daripada tanggung jawab dia untuk peduli sama teman-teman tentaranya. Dan teman-teman, ini juga yang Yesus lakuin untuk hidupnya kamu dan saya. Kalau kita baca lagi ayat yang di awal tadi, di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dibilang, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Teman-teman, kita bisa belajar dari peristiwa penyalipan Kristus. Kalau yang pertama, Jesus cares about your life. Waktu Yesus bilang ke ibunya, Ibu, inilah anakmu. Dan bilang ke Yohanes, inilah ibumu. Yesus bukan lagi dalam keadaan yang nyaman teman-teman, tapi Yesus lagi ada di kayu salib. Saat itu Yesus lagi ngalamin penderitaan yang berat, bahkan secara medis dibilang seseorang yang lagi disalib itu dia bakal ngalamin sesak nafas. Dan bisa berhari-hari dia menderita sesak itu sampai baru akhirnya dia meninggal. Jadi keadaan Yesus bukan lagi nyaman teman-teman, tapi keadaan Yesus juga lagi menderita di atas kayu salib. Tapi apa yang Yesus lakuin? Dia lihat ada ibu dan ada Yohanes. Dan Yesus memilih untuk tetap peduli sama mereka. Yes, di satu sisi keadaan Maria saat itu pasti lagi sedih karena lihat anaknya sendiri harus disalibkan dan bahkan mati. Di sisi yang lain, Yesus sendiri juga lagi ngalamin penderitaan yang berat. Tapi Yesus tetap memilih untuk care dengan kehidupan Maria. Dia nggak jadiin sakitnya dia itu excuse. Makanya Yesus titipin ibunya Maria ke Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, inilah ibumu. Pada saat itu banyak Bible commentary yang bilang kalau Yusuf ayah dari Yesus sudah meninggal. Jadi biasanya sesuai tradisi yang ada, ibunya bakal dirawat sama anaknya, yaitu Yesus. Tapi sekarang keadaannya juga Yesus lagi disalib dan dia bakal mati. Jadi ibunya bakal hidup sendirian. Tapi Yesus nggak tinggalin ibunya begitu aja. Dia peduli sama hidup ibunya, makanya dia titipin ke Yohanes untuk dirawat. Teman-teman, Yesus hadir di dunia ini untuk menebus hidupnya kita. Pengorbanan yang Yesus lakuin itu semua demi hidupnya kita. Dia rela menderita, dia rela disalibkan demi selamatin hidupnya kita semua. Dan kalau hari ini kamu lagi bertanya-tanya, kamu lagi penuh keraguan, kamu mikir sebenarnya Tuhan peduli gak sih sama hidup saya? Atau kalau Tuhan peduli, kok saya harus ngalamin peristiwa A, peristiwa B yang mungkin gak enak buat hidup saya? Kenapa saya harus lewatin tantangan ini dan tantangan itu? Teman-teman, let me remind you, Tuhan peduli sama hidupnya kamu. Bahkan Tuhan rela mati loh buat hidupnya kamu. Kalau Tuhan aja udah rela lewatin semua penderitaan yang ada, saya bisa yakin kalau Tuhan juga akan menyertai saya di dalam kehidupan hari ini.
Teman-teman, Tuhan lagi bawa kamu lewatin tantangan, lewatin setiap peristiwa yang ada sebagai proses yang lagi Tuhan ajarin kamu untuk mencapai ke visinya Tuhan yang besar yang udah Tuhan siapin bahkan sebelum kamu lahir. He cares about your life, teman-teman, even before you were born. Sebelum kamu lahir, Tuhan udah punya rencana buat hidupnya kamu. Jadi yang pertama, Jesus cares about your life. Dan yang kedua yang bisa kita pelajarin dari peristiwa penyaliban Kristus adalah Jesus teaches us to love one another. Saya ulang lagi perkataan tadi Yesus kepada ibunya. Dia bilang, "Ibu, inilah anakmu," dan Yohanes, "Inilah ibumu." Ibu dan anak itu bicara soal relasi. Kalau Yesus bilang mulai hari ini Yohanes itu adalah anaknya Maria. Berarti Maria harus bangun relasi sama Yohanes. Dan sama juga, Yohanes juga dibilang, Maria sekarang adalah ibunya Yohanes. Berarti Yohanes juga harus merawat Maria. Yohanes harus peduli dengan seluruh kehidupannya Maria. Berarti ada relasi yang baru nih antara Maria sama Yohanes. Mereka belajar untuk mengasihi satu sama lain sebagai ibu dan anak. Teman-teman, lewat perkataan Yesus ini, Yesus lagi ajarin kita buat gak cuma sekedar peduli dengan diri kita sendiri. Tapi justru kita diajarin buat mengasihi dan peduli sama orang lain. Yesus yang lagi disalib, lagi kesakitan, lagi dalam keadaan yang gak ideal, tapi itu gak jadi excuse loh buat Yesus tetap peduli dan mengasihi orang lain. Dan kita bisa belajar dari kehidupan Yesus sekalipun hidup kita sendiri juga belum ideal, tetap masih ngalamin tantangan, tetap masih ngalamin masalah, masih ngalamin up and down-nya kehidupan. Tapi itu semua jangan sampai jadi excuse buat kita nggak mau peduli dan mengasihi orang lain. Yes, peduli sama diri sendiri itu baik. Tapi kita juga harus belajar untuk peduli sama orang lain. Care for their life. Ada satu ilustrasi yang bagus banget. Kalau kalian coba ingat-ingat di rumahnya kalian, pasti kebanyakan punya dua benda ini nih di rumah kalian. Yang pertama adalah kaca. Pasti ada banyak kaca ya di rumah kita. Contoh paling nyata jendela. Pasti di rumah kita ada jendela di sana, jendela di sini. Dan fungsi dari kaca itu ya buat melihat ke luar. Terus benda yang kedua yang mungkin ada di rumah kalian adalah cermin. Dan cermin ini fungsinya adalah buat melihat diri sendiri. Sadar gak sadar, cermin di rumah kita itu gak banyak. Mungkin cuma ada di kamar, atau paling di kamar mandi. That's it, gak ada di mana-mana. Jadi kalau kita lihat di rumah kebanyakan orang pasti lebih banyak kaca daripada cermin. Nah teman-teman, dari ilustrasi ini kita bisa belajar kalau cermin itu seolah-olah menggambarkan kayak kepedulian kita kepada diri kita sendiri. Kita selalu melihat tentang diri kita, karena yang ada di cermin itu adalah diri kita. Tapi kaca itu ngegambarin tentang kita peduli dengan apa yang ada di luar. Lewat kaca kita bisa melihat apa sih yang ada di luar rumahnya kita. Itu berarti dengan orang-orang sekitarnya kita bisa peduli sama mereka, kita bisa peduli sama temennya kita, keluarganya kita, dan lingkungannya kita. It's good teman-teman buat kita lihat ke cermin, tapi kebayang gak kalau rumah kamu isinya semua cermin? Gak ada kaca yang bisa melihat keluar. Akhirnya kamu akan pusing sendiri. Kamu cuma lihat diri kamu, dan diri kamu terus. Makanya rumah didesain buat bisa ngelihat keluar dengan adanya kaca. Sama dengan hidup kita. Kita gak didesain cuma buat lihat diri kita sendiri, tapi kita didesain untuk melihat keluar dan mengasihi orang lain. Hari ini teman-teman, coba lihat sekitarnya kamu. Teman sekolahnya kamu mungkin, teman lesnya kamu, atau sekedar teman basketnya kamu, atau saudaranya kamu. Dan mulailah untuk peduli sama hidupnya mereka. Bawa mereka untuk kenal Kristus. Bawa mereka untuk gak cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi benar-benar jadi pengikut Kristus yang serius. Teman-teman, di momen menjelang Paskah ini, yuk kita sama-sama bagiin kasih Kristus ke sekitarnya kita. Reach out to your friends, care about their life. Jangan sampai kita cuma diam dalam comfort zone-nya kita, dan kita gak mau bangun relasi dengan sekitarnya kita. Kamu bisa selalu ingat 3 tips ini nih waktu kamu lagi mau bangun relasi dan reach out ke teman kamu. Yaitu adalah ready, set, go. Jadi yang pertama, ready to take the first step. Guys, waktu kita lagi mau mulai bangun relasi, we must take the first step. Kita harus inisiatif buat bangun relasi. Karena ini juga yang dilakuin oleh Kristus. Waktu manusia berontak, manusia berdosa, akhirnya hubungan dengan Allah retak, God take the first step. Tuhan ambil inisiatif untuk datang ke dunia dan memperbaiki relasi manusia dengan Allah. Kalau kamu mau bangun relasi sama teman kamu di sekolah, take the first step buat kenal sama hidupnya dia. Tapi mungkin kamu bilang, aduh, tapi takut kak, takut kayak dulu. Orangnya malah ngecewain, orangnya malah ngomongin di belakang, orangnya malah bikin saya sakit hati. Teman-teman, kalau kamu pernah ngalamin sakit hati atau kecewa sama perbuatan temannya kamu, hari ini take the first step to forgive them, untuk memaafkan mereka. Dan take the first step to build another friendship with new people.
Belajar untuk jangan cuman mengurung diri kamu sendiri dan terus terikat sama ketakutan bakal ngalamin kekecewaan lagi atau sakit hati lagi. Tapi justru take the first step, take a step of faith untuk kenal lagi sama orang yang baru. Kalau kita ingat di Vision Night bulan lalu, sama kayak di suatu perahu, kamu mungkin lihat ikan berenang tuh di kiri kanan kamu. Tapi kalau kamu nggak pernah ambil the first step untuk lempar jala ke air, kamu nggak akan pernah dapet ikan itu. Jadi, waktu kamu mau kenalin Tuhan ke kehidupan temannya kamu, always be ready to take the first step. Dan yang kedua yang bisa kita lakuin, tadi udah ready. Yang kedua adalah set a deeper conversation. Kalau kamu udah ambil first step untuk kenalan, next stepnya adalah set a deeper conversation. Bawa obrolan kamu itu lebih dalam. Gak cuma di surface level doang. Kalau biasanya kamu cuma ngomongin, oh ya dia suka bola, ya udah kita ngomongin bola aja terus. Oh ya gimana ya transfer Manchester United? Wah gimana nih transfernya Barcelona? Kemarin denger Al Nassr itu baru menang, lain-lain cuma segitu doang. Jangan sampai kita stop cuma sampai di surface level. Tapi justru kita bisa bawa obrolan lebih dalam lagi. Kita tanya, gimana sih keadaan keluarganya kamu? Apa sih yang jadi cita-citanya? Apa passionnya teman kamu ini? Go deeper. When your conversations goes deeper, you will have a deeper relationship. Waktu obrolan kamu sama teman kamu lebih dalam, kamu juga akan mempunyai relasi yang lebih dalam. Dan biar obrolannya bisa go deeper, yang perlu kamu lakuin adalah mulailah dengan diri kamu terbuka sama teman kamu. Kamu yang bisa share duluan gimana keadaan hidupnya kamu. Barulah nanti kamu lihat teman kamu terbuka sedikit demi sedikit tentang hidupnya juga. Jadi yang pertama, ready to take the first step. Yang kedua, set a deeper conversations. Dan yang ketiga adalah go the extra miles. Teman-teman, go the extra miles. Kalau kamu tahu teman kamu lagi kesepian, misal orang tuanya lagi pergi keluar kota, dia sendirian terus, ajaklah dia buat makan bareng, pulang sekolah, ngobrol sama dia. Atau kalau kamu tahu nih teman kamu lagi berjuang banget buat dapat nilai bagus di mata pelajaran matematika, dan kamu orangnya bisa banget di matematika, go the extra miles. Kamu bisa belajar bareng dia, atau mungkin kamu bisa share catatannya kamu. Ya betul sih, kalau teman kamu ulangan bisa jadi kamu juga lagi ulangan. Tapi itu bukan jadi excuse buat kamu stop loving other people. Kamu tetap bisa mengasihi teman kamu lewat encouragement words-nya kamu, lewat kamu ngajak dia belajar bareng sama kamu, atau sesimpel ya tadi, kamu share notes-nya kamu buat temennya kamu. Go the extra miles dalam menjangkau teman-temannya kita. Gue akan tutup dengan sebuah cerita di mana saat itu gue masih SMA. Dan waktu lagi SMA ini gue pengen banget jangkau salah satu temen gue. Gue denger dia udah mulai gak ke gereja lumayan lama. Dan akhirnya gue mutusin buat oke, gue mau jangkau dia. Gue mau cari tahu tentang kehidupan temen gue ini. Walaupun kita satu geng main, tapi kita jarang ngobrol. Akhirnya gue mulai mendekatkan diri, gue coba ngobrol, cari tahu dia sukanya apa, hobinya apa. Dan akhirnya kita ngobrol panjang-panjang sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk nanya dia, lu mau gak ikut ke gereja gue tiap hari Minggu? Dan dia awalnya bilang, enggak ah. Akhirnya gue coba lagi sampai dia akhirnya bilang, oke, gue mau asal lu jemput gue. Terus udah gitu, waduh, jemput dia. Kayaknya bisa deh, kayaknya bisa. Oke, akhirnya gue set waktunya gue mulai dari hari Minggu pagi itu gue harus bangun udah pagi-pagi banget. Udah gitu gue bakal jemput beberapa anak SMP yang mau ibadah. Ada yang rumahnya di Kopo, ada yang rumahnya di TKI, di Mekarwangi. Belum ada tol saat itu, belum ada tol Seroja. Kemudian ke BTC, karena saat itu satelitnya masih di BTC. Kita ibadah, selesai ibadah, saya ada evaluasi singkat. Kemudian saya turun cepet-cepet ke Mekarwangi lagi, jemput teman saya lagi, dan balik lagi ke BTC. Dia ibadah, saya ngajar DK, selesai, kita makan bareng, saya anterin lagi dia pulang. Saya lakuin itu rutin setiap minggu teman-teman, buat teman saya ini. Dan saya terus bangun relasi saya sama teman saya semakin deep. Saya ngobrol lebih dalam lagi, tanya tentang keluarga gimana, dan kehidupannya apa yang lagi dia mau kejar, apa yang jadi visinya Tuhan buat hidupnya dia. Sampai teman-teman, satu singkat cerita, saya mau pergi ke Singapura untuk kuliah, jadi dia masih ada di Bandung. Saya bilang, kayaknya kita udah gak bisa gini lagi deh. Kayaknya kamu harus belajar nih buat kamu nyetir sendiri ke gereja. Nanti kalau gue udah gak ada gimana? Masa lu gak ibadah? Sampai akhirnya dia bilang, oke deh, gue bakal mulai buat nyetir sendiri. Dia nyetir sendiri ke gereja setiap minggu rutin dia datang. Bahkan lebih amazingnya lagi, dia jemput teman saya yang lain lagi untuk ibadah bareng sama dia. Teman-teman, waktu kita lagi mau jangkau teman kita bisa pastiin kita selalu ready buat take the first step. Dan yang kedua, kita set conversation kita semakin deeper. Dan yang ketiga, kita go the extra mile untuk mengasihi dia. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus udah set a really good example buat kehidupan kita. Lewat perkataan Yesus yang ada di Yohanes 19 ayat 25-27 tadi. Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Kita bisa belajar kalau Yesus peduli dengan hidup kamu,
dan saya. Dia nggak akan tinggalin kamu, dia selalu ada menyertai kamu di setiap season kehidupannya kamu. Dan kita juga bisa belajar untuk peduli dan mengasihi orang lain. Ingat teman-teman, fokus sama diri sendiri itu baik. Tapi kita nggak didesain Tuhan buat cuman peduli sama diri kita sendiri. Kita didesain Tuhan untuk bisa mengasihi dan peduli sama orang lain, orang di sekitar kita. So, look around, lihat sekitarnya kamu. Siapa yang kamu mau buat reach out? Siapa yang mau kamu buat jangkau dan kenal lebih jauh? Lakuin 3 hal tadi, ready, set, go. Ready to take the first step, set a deeper conversations, dan go the extra miles. Waktu kamu udah lakuin 3 hal itu buat satu teman kamu, keep going. Sama kayak Desmond Doss tadi bilang, Lord, help me to get one more. Dan kamu ulang terus seperti itu sampai akhir hidupnya kamu. Hari ini teman-teman, saya mau tantang kita semua. Mau gak kamu step out your comfort zone? Mau gak kamu keluar dari zona nyamannya kamu? Dan mulai untuk reach out ke sekelilingnya kamu. Mulai untuk menjadi saksi Kristus untuk sekolahnya kamu, untuk kelasnya kamu, untuk teman mainnya kamu. Kalau kamu mau, yuk sama-sama mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau peristiwa penyaliban Kristus sudah mengingatkan kami lagi betapa besarnya kasih Tuhan untuk setiap hidupnya kami. Dan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya kami itu juga yang memampukan kami untuk mengasihi sesama manusia yang ada Bapa. Kami mau Tuhan hari ini belajar untuk care dengan setiap teman-temannya kami. Kami mau Tuhan lihat teman kelasnya kami, teman mainnya kami, buat mereka juga kenal sama Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kenalin Tuhan dalam hidupnya mereka. Tuhan, tolong berikan kami keberanian, berikan kami godly confidence itu Tuhan, waktu kami mau take the first step untuk reach out ke setiap teman-temannya kami. Hari ini kami mau deklarasiin Tuhan, bahwa hidupnya kami itu bukan cuma buat diri kami sendiri, tapi hidupnya kami ini adalah untuk menjangkau setiap teman-temannya kami kenal dengan Engkau. Dan saya juga berdoa Tuhan hari ini untuk setiap jemaat yang mendengarkan dari rumah, biar hari ini berkat Allah mengalir dalam kehidupannya mereka, damai sejahtera Allah menyertai mereka, biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan juga yang buat berhasil. Di tengah-tengah musim ujian yang ada, Tuhan yang berikan hikmat, kepintaran, akal budi itu nyata dalam kehidupannya mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kalian butuh dukungan doa ataupun konseling, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Dan nanti ada tim konselor kami yang akan menghubungi. Terima kasih semuanya. Happy weekend and God bless you.